Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Bardiansyah dengan NIM 2021 4121 047 dengan prodi Teknik Informatika dari Universitas Islam Al-Ihya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem call dengan mata kuliah sistem operasi. Mungkin untuk yang pertama saya akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Adapun pengertian secara umum yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call ke pengguna untuk memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Di sini terdapat dua jenis sistem operasi berdasarkan tampilan antarmuka kepada penggunanya, yaitu dengan yang pertama ada sistem operasi berbasis CUI atau Character User Interface. Yang kedua ada sistem operasi berbasis Graphical User Interface. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan konsep sistem call. Pengertian dan tujuan sistem call yaitu sistem call merupakan suatu kumpulan instruksi standar yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara operasi dengan program pemakai. Tujuan dari sistem call yaitu sistem call for signaling atau pemanggilan sinyal instruksi yang digunakan untuk menghentikan suatu proses jika terdapat kesalahan atau jika ada proses lainnya yang didahulukan. Dua, ada sistem call for file management. Sistem operasi untuk manajemen file, baik membuat atau membaca dan membatasi pemakai memanipulasi file tersebut. Selanjutnya di sini apa itu sistem call? Pengertian sistem call adalah komputer yang digunakan untuk melakukan suatu proses dikehendaki user. Oleh karena itu harus ada suatu bentuk komunikasi antara user dan hardware. Komunikasi itu terjadi dalam sistem call. Sistem call itu sendiri umumnya ditulis dalam bahasa C dan C++. Sistem call sangat berperan sebagai interface dalam layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar yang ada di bagian selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh gambar sistem call dalam program yang membaca data dari satu file lalu mengcopy ke file lain. Oke, untuk pembahasan selanjutnya jenis-jenis dan fungsi sistem call. Yang pertama itu ada sistem call management process, yang dimana sistem call untuk manajemen proses diperlukan mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Lalu kita dapat melihat penggunaan sistem call untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix. Contohnya yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem call bekerja untuk manajemen proses adalah fork. Fork itu salah satu cara untuk membuat sebuah proses pada sistem Unix. Lalu untuk selanjutnya sistem call manajemen berkas. Sistem call yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan, seperti ketika ingin membuat atau menghapus suatu berkas tersebut dan menulis berkas itu. Sistem call juga diperlukan ketika ingin mengetahui atribut dari suatu berkas atau ketika kita juga ingin merubah atribut tersebut, yang termasuk atribut berkas adalah ada nama berkas, jenis berkas, dan lain-lain. Ada pula sistem call menyediakan mekanisme yang berhubungan dengan direktori atau sistem berkas secara keseluruhan. Jadi bukan hanya berhubungan dengan satu spesifik berkas, contohnya yaitu membuat atau menghapus suatu direktori dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sistem call manajemen peranti. Sistem call manajemen peranti merupakan program
yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya jika banyak pengguna yang menggunakan sistem. Maka jika memerlukan tambahan sumber daya, maka harus meminta peranti terlebih dahulu. Setelah itu, selesai penggunaannya harus dilepaskan kembali. Ketika sebuah peranti telah diminta dan dialokasikan, maka peranti tersebut bisa dibaca, ditulis, dan direposisi. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sistem call informasi atau pemeliharaan. Sistem call disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya sistem call untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori, dan disk yang masih digunakan. Ada juga sistem call untuk meminta informasi tentang proses yang disimpan oleh sistem dan sistem call untuk mengubah atau mereset informasi tersebut. Yang kelima itu ada sistem call komunikasi, yang dimana ada dua model komunikasi, yaitu yang pertama ada message passing atau pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Lalu yang kedua ada shared memory, yang dimana merupakan proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Dalam message passing, sebelum komunikasi dapat dilakukan harus dibangun dulu sebuah koneksi. Untuk diperlukan suatu sistem call, pengaturan koneksi tersebut baik dalam menghubungkan koneksi tersebut maupun dalam memutuskan koneksi ketika komunikasi sudah selesai dilakukan. Lalu diperlukan juga sesuatu sistem call untuk membaca dan menulis pesan agar pertukaran informasi dapat dilakukan. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.